komisioning aset dan kendaraan bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Safety, saya ingin menyapa semuanya dari tanah air ya. Semoga sehat selalu, bisa bekerja dengan aman dan selalu saling mendoakan ya, supaya kita selalu sehat, aman dan produktif. Bahasan saya kali ini mengenai obsesi, yaitu tentang komisioning. Tapi sebelum kita kupas tuntas, jangan lupa subscribe, like, and share. Baik, komisioning secara umum ya, definisinya adalah pemeriksaan terhadap aset, baik itu berupa kendaraan dan alat bergerak, kemudian infrastruktur ya, oleh orang yang berkompeten untuk memastikan bahwasannya alat tersebut layak untuk dioperasikan sesuai dengan sistem yang ditetapkan perusahaan guna mencegah terjadinya kecelakaan. Nah, itu poin penting yang harus kita pahamin secara definisi. Sudut pandang yang kedua yaitu mengenai tujuan. Apa sih tujuan komisioning? Ya, ada beberapa hal yang wajib kita tahu. Ya. Yang pertama adalah mencegah kegagalan operasi, baik itu alat ataupun infrastruktur, dari kerugian akibat ketidaklayaan infrastruktur yang sudah kita siapkan. Yang kedua, mengelola sistem manajemen ya, kaitannya dengan aset ataupun infrastruktur agar terpelihara, terregister, dan juga alat kita dalam kondisi yang prima untuk menunjang produktivitas yang optimal menjalankan roda operasional, serta mencegah alat yang tidak layak beroperasi di area tambang. Nah, dari sudut pandang tadi kaitannya dengan komisioning, maka ada hal ya, dampaknya apa sih kalau alatnya nggak layak? Nah, kalau dari sudut pandang saya, bisnisnya bisa tersendat. Kenapa? Banyak kasus terjadi di lapangan ya, terjadi alatnya terbakar, banyak lepas ya, cedera personil, termasuk kerusakan alat yang memerlukan biaya yang mahal. Ada juga saya coba pelajari dari jurnal kecelakaan hasil investigasinya ya, di berbagai belahan dunia kaitannya dengan tambang, ada yang bahkan sampai fatal accident. Tentunya ini sangat mahal biayanya, maka dari itu kita harus kontrol secara detail ya. Kita juga dalam aspek komisioning menentukan, idenya diawali dari risk assessment. Alat-alat apa saja atau aset apa saja sih yang wajib kita lakukan komisioning ya. Baik itu kendaraan ringan, alat berat ya, instalasi kelistrikan bangunan, genset, mesin las dan lain-lain, itu harus ditetapkan dalam sebuah sistem keselamatan yang sistematis untuk menjaga dan mengelola aset kita. Dari sana kita juga harus melihat ya, sudut pandang siapa sih yang melakukan komisioning. Idealnya dalam sistem yang sudah mapan ada yang kita kenal dengan istilah komisioner atau orang yang melakukan pengujian ya. Tentunya personil ini harus ditetapkan. Siapa sih, kemudian aturan mainnya kayak mana, berikan kompetensi khusus ya, supaya bisa menjaga pakem keselamatan atas aspek keselamatan aset dan regulasi agar dapat terjaga. Idealnya juga kompetensi ini dipelihara secara berkala, dikaji dan juga dilakukan pelatihan refreshment agar tetap terjaga. Tidak lupa pula, kita juga perlu kaji kalau ada kasus kecelakaan kaitannya dengan isu kelayakan atau adanya force majeure terkait dengan operasional alat, kita bisa tinjau ya, bagaimana dari sudut pandang kompetensi personel komisioner ini. Kita bisa juga set up ya dari sisi aspek elektrik, kemudian mechanical ataupun operasional, supaya bisa hasilnya ini dipertanggungjawabkan ya, karena ini juga diatur dalam Kepmen 1827 yang tertuang dalam petunjuk teknis ya di SK Dirjen Minerba nomor 185, bahwasanya alat ini harus layak pakai.
Nah, dari sana kita juga harus melihat dari sudut pandang persyaratan yang harus dipenuhi. Apa-apa saja. Nah, kita lihat sama-sama. Peraturan pemerintah tentunya ini harus menjadi acuan yang utama. Ya, dasarnya kita dari undang-undang ya, sebagai peraturan tertinggi. Yang kedua, bagaimana dari sistem keselamatan perusahaan. Idealnya perusahaan yang sudah mapan, yang coba saya kenal, ini sudah memiliki sistem keselamatan yang memadai untuk mengatur keamanan ya, aset ya, melalui mekanisme komisioning. Kemudian kita juga harus mengalokasikan sumber daya atau resources atau personel komisioner. Untuk kelancarannya juga kita perlu peralatan pendukung ya, apa-apa saja yang dilakukan untuk melakukan komisioning, termasuk lokasi komisioning beserta metode teknik komisioning, supaya pakem yang ada terjaga. Jangan sampai nanti di tengah jalan ada perbedaan tata cara pelaksanaan. Nah, ini yang harus ditetapkan terlebih dahulu ya. Dari sana juga kita harus bisa melihat dari sudut pandang persyaratan-persyaratan apa ya yang harus kita penuhi untuk melakukan komisioning. Dari sisi sistem mensyaratkan yaitu formulir komisioning ya. Tentunya sudah didesain, idealnya disesuaikan sesuai dengan spesifikasi alat. Contoh untuk kendaraan ringan, keren truk ya, alat berat, dan alat-alat yang lainnya. Kemudian dari aspek legal juga ada sertifikat kelayakan alat angkat ya, ada juga SLO, ini contoh untuk yang genset, STNK mungkin ya untuk kendaraan ringan, dan juga ada beberapa hal kalau dari sudut pandang teknikal. Dari pengalaman saya di lapangan, kita juga idealnya melampirkan pengukuran teknis ya untuk kendaraan, contohnya ketebalan lining brake, supaya apa? Komisioning yang kita lakukan ada dasarnya, dan untuk memastikan ini jangan sampai fail atau gagal. Dari infrastruktur kita bicara kaitannya dengan lokasi, maka idealnya manajemen itu harus menyiapkan lokasi sebagai fasilitas ya. Areanya mencukupin ya, kemudian untuk test break misalkan ya, diatur, ditetapkan di tempat yang tertentu yang sudah disiapkan. Tidak lupa pula disertai rambu-rambu untuk peringatan kalau ada personil atau kendaraan lain yang melintas di area tersebut. Nah, dari sana kita juga harus melihat ya, kapan ya kira-kira sobat safety alat ini harus dikomisioning. Yang pertama dan utama sih pastinya di awal masuk ya, sebelum dipakai ini harus dipastikan layak oleh personel yang kompeten, baik itu mechanical commissioner, operasional commissioner, ataupun juga electrical commissioner. Nah, rentang waktu periodiknya ini bervariasi, ada yang 6 bulan, ada yang menetapkan 1 tahun. Nah, tentunya based on-nya adalah risk assessment dan juga aspek legal peraturan pemerintah yang berlaku. Atau bisa juga kurang dari 6 bulan dengan catatan, ini ada kasus yang besar. Sebagai contoh, alat ini habis kecelakaan sehingga mengalami kerusakan yang cukup berat, maka ya kita harus jeli dan kita harus kontrol ke sana untuk dilakukan komisioning. Nah, setelah dilakukan komisioning tentunya kita juga harus bisa melihat ya secara visual apa sih yang bisa kita lihat sebagai parameter fisik alat ini layak. Salah satunya untuk identitas adalah stiker komisioning. Masa berlakunya juga harus ditetapkan, dipasang di tempat yang mudah terlihat, sehingga kalau di cross check bisa kelihatan secara visual baik oleh pengemudi, penanggung jawab ataupun tim yang melakukan inspeksi. Dari sana, dari aspek ya, banyak hal tadi yang kita bahas, dari persiapan personil, metode komisioning, termasuk peralatan. Kita idealnya perusahaan kan pastinya punya alat ya atau aset yang banyak. Kita harus mengelola secara sistematis agar tidak terjadi kelolosan ya. Berikut beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah kita harus menggunakan checklist atau formulir komisioning. Kita juga harus membuat database dari populasi segenap alat dan aset yang ada, kapan dilakukan komisioningnya ya.
Dan kalau ada penyimpangan maka harus ditindaklanjuti dan sampai tuntas. Supaya tidak lupa, karena saking banyaknya, maka idealnya kita juga bisa melalui aspek teknologi, kita bisa membuat reminder atau pengingat, bisa di-connecting melalui email. Tinggal kita bekerjasama dengan tim IT, dibikin alert ya, misalkan Min30 ini udah connect nih sama penanggung jawab alat tersebut, sehingga bisa diatur untuk dischedule-kan commissioning ya. Kemudian commissioning ini juga idealnya harus dilakukan evaluasi secara periodik, termasuk juga formulir kelengkapan untuk commissioning, supaya apa, dalam hal kemajuan operasional pastinya ada kekurangan, kelebihan, ada hambatan, atau ada isu safety, atau perubahan regulasi, atau adanya risk assessment, sehingga kita harus lakukan perubahan dan update secara reguler. Termasuk kita juga harus lakukan audit commissioning untuk memastikan pelaksanaan dari pakem-pakem yang ada, baik itu personilnya, lokasinya, ya, medianya, kelengkapan semuanya ini bisa dilakukan dengan baik. Andai kata ada ketidaksesuaian, maka ini adalah sebagai bahan untuk improvement ya, atau challenge for improvement, merujuk dari standar ISO 45001. Baik Sobat Safety, itu tadi rangkaian kaitannya dengan keselamatan untuk commissioning. Mari kita kelola dengan baik supaya aset terjaga, terhindar dari kecelakaan, kita bisa sehat, aman, selamat, dan produktif untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.